Oke, saya langsung share screen di kita hari ini. Ada terlihat kan share screen saya? Oh, Sudah, Pak. bisa. Bentar, saya siapin. Oh, sorry, materinya di sini. Jadi tadi saya bilang materinya emang belum selesai. Jadi minggu kemarin ini ya, masih di sini terakhir ya kita ya. Belum, Pak. Belum? Ini belum relasi? Belum, Pak. Kemarin penugasan, Pak. Jadi relasi belum minggu kemarin. Materi ini belum saya share ya, berarti ke mas-mas. Belum, Pak. Oke. Belum. Jadi saya mulai ulang dari sini. Ah, jadi gini, minggu ketiga harusnya kita di minggu keempat ini ya, minggu keempat. Jadi minggu ketiga, 4 sama 5 itu fokus materinya itu pada relasi pada OOP. Jadi sebetulnya relasi pada objek oriented itu ada asosiasi, agregasi, sama composite. Cuma saya masukkan satu hal yang satu komponen ulang, yaitu yang paling atas ini is a apa ya bahasa Indonesianya ya. Jadi nanti saya terangkan ya, nanti saya terangkan. Yang kedua itu has a sama part of, ini yang adalah composite sama aggregation. Yang use itu atau a relation itu adalah asosiasi. Jadi ada empat, nanti yang ada empat submateri lagi. Ada di sini ada dua materi. Jadi satu materi, satu materi, satu materi, satu materi. Jadi setiap materinya nanti harapan saya setiap minggunya selesai. Ini satu minggu, satu minggu, satu minggu. Ini sudah otomatis, sudah otomatis. Nah, saya terangkan ini dulu. Saya terangkan sebuah relasi yang pertama, yaitu atau yang sering dikenal dengan relasi yang bernama inheritance atau pewarisan. Sorry, praktikumnya sudah mulai praktikum dari minggu keberapa? Minggu kedua kemarin. Betul? Praktikumnya sekarang sudah sampai mana, Mas Mbak? Ini suara saya nyampe nggak? Jumat besok pertemuan kedua, Pak. Pertemuan pertama masih kelas objek ya berarti? Pertemuan kedua, modul kedua apa? Halo? Konstruktor? Mas Mbak yang Konstruktor ada... sudah, Pak, di pertemuan pertama. Kenapa? Sorry, nggak dengar. Konstruktor di pertemuan pertama kemarin sudah. Pertemuan Untuk pertama sudah praktikum. konstruktor, kelas, objek, method, semuanya jadi satu di pertemuan pertama. Iya, Pak. Terus tata caranya untuk pertemuan kedua berarti harus asistensi dosen sama asisten lab, betul nggak? Iya, Pak. Berarti teman-teman semua yang ada di sini itu dosen pendampingnya saya semuanya. Iya kah? Halo? Iya, Pak.
Oke, berarti minggu kemarin saya kasih tugas apa enggak? Sorry, lupa kemarin. Kasih Pak yang 10 Nah, program itu Pak. itu aja nanti saya siapkan linknya nanti soal itu yang dibikin asistensi untuk praktikum. Gitu aja ya, jadi nggak dua kali kerja. Oke, Iya, Pak. kita masuk ke relasi pertama. Jadi ada yang namanya inheritance atau ini inheritance yang artinya dalam bahasa Indonesia itu pewarisan. Jadi apa yang diwariskan, kalau relasi yang lain itu berbentuk objek, tapi khusus relasi yang ini, kenapa itu tadi saya bilang bentuknya ada tiga, cuma ini ada spesial. Inheritance itu relasinya bukan berdasarkan objek. Jadi relasi inheritance itu kelas dengan kelas. Nah, mungkin Mas Mbak masih ingat gambar yang ini hampir mirip dengan pertemuan pertama kita atau pertemuan kedua ya waktu kelas sama objek. Tapi ini bukan menggambarkan ini kelas, ini objek. Ini kelas manusia, ini objek A, objek B, objek D. Jadi ini sekarang menggambarkan kelas manusia dan ini kelas eh, pelajar dan ini kelas pegawai dan ini kelas PNS. Jadi ketika kita eh, berkenalan dengan inheritance, maka kelas utamanya atau kelas induknya dalam modul mungkin namanya kelas induk. Kelas induknya itu sifatnya dan atributnya akan diturunkan ke kelas turunannya. Atau kalau kalau bahasa ini ya, ini ya, oh berarti anak sekolah itu adalah manusia. Ibu guru itu adalah manusia juga dan PNS itu adalah manusia. Jadi semua dari turunannya manusia, semua kelas ketika turunannya manusia, jadi berhak mengambil semua atribut di sini. Semua atribut di sini boleh diambil, termasuk behaviornya atau metodenya ya, itu akan diambil. Jadi ini relasi yang paling sederhana, pemahamannya paling sederhana, karena kita hanya mikir, oh semua yang ada di manusia itu boleh diambil semuanya. Oke, contoh misalkan di kelas ya, ini belum ngomong objek. Di kelas manusia ada nikah, nama, tanggal lahir, alamat, sama umur. Ini minggu kemarin kita ketemu offline atau online ya? Oh offline, sorry. Belum ya, belum. Oke, saya terusin, maaf. Saya ingat-ingat ini sudah saya terangkan, ternyata di kelas yang pagi secara online juga. Jadi ada NIK, nama, tanggal lahir, alamat, sama get umur. Ini untuk atribut sama metodenya dari kelas manusia. Ini kelas human. Kemudian setiap kelas ini punya atribut dan metodenya masing-masing. Nah, gimana hubungannya kalau kita menghubungkan ini adalah sifatnya ini diwariskan dari sini. Kebalik. Kalau ini manusia itu sifatnya diturunkan dari ini. Dari manusia inheritan. Ini punya NPM semester jurusan Biodata, NIDN kampus golongan data dosen. Di sini NIP golongan penempatan sama data PNS. Jadi kalau relasinya uh, setiap kelas peserta didik itu adalah manusia, maka seluruh atribut manusia ini bisa diambil semuanya di sini. Sama dengan ini, maka contohnya jadi atributnya seperti ini. Jadi ketika manusia punya NIK, nama, tanggal lahir, alamat, umur, maka semua atributnya di sini yang di kotak ini akan dipindahkan di sini seolah-olah PNS ini akan punya atribut banyak.
Padahal atribut PNS aslinya cuma ini. Tapi karena diturunkan, ya, karena di inheritance, humannya di inheritance oleh PNS, maka semuanya dapat di sini. Jadi sangat sangat gampang pemahamannya ini. Pemahaman teori ini sangat gampang. Jadi apapun yang ada di sini itu boleh diambil di sini, kecuali nanti private, kecuali private ya. Ini kita masih belum ngomong private, public dan lain-lain. Saya masih belum ngomong itu, dianggap semuanya adalah public. Jadi ini boleh diturunkan di sini dan dengan keywordnya extends. Ya. Kalau di Java keywordnya extend, kalau di PHP juga saya rasa keywordnya juga extend juga. C# juga sama saya rasa extends. Jadi kata extend kan ditambah ya. Jadi ketika ini contohnya, ketika kita buat kelas pelajar extends manusia, yang berarti coding dari manusia itu ditambahkan di sini. Manusianya mana? Ini manusia. Ada NIK, ada nama, bulan lahir, tanggal lahir, tahun lahir, alamat. Kemudian di sini ada get umur yang saya return. Kemudian ketika di kelas pelajar kita bisa menggunakan kalau diturunkan, kalau kita mau ngambil coding dari manusia ya, berarti kita harus extend sini. Extend manusia, maka ini NIP punya di sini. Lah, di sini nama punya siapa? Nama seharusnya punya kelas sebelumnya, kelas manusia, bukan kelas pelajar. Jadi nggak ada kelas pelajar. Dan ini nanti sih bisa diganti super, harusnya super. Tapi semuanya saya ganti di semuanya. Nanti bisa diganti super. Super berarti menandakan pengambilan value-nya ini dari kelas manusia. Kelas induknya ya, di induk anak. Jadi ini anaknya pelajar, induknya manusia. Alamat juga dari kelas manusia. Get umur ini metodnya juga dipanggil, ini juga dipanggil lewat manusia. Ini adalah metodenya manusia, tapi yang memanggil adalah kelas pelajar di sini. Artinya dia nggak punya metode, metodenya hanya show biodata aja. Nah, ini perhatikan jadi ada 1, 2 dengan 3 kelas utamanya, kelas main. Di sini yang terbentuk objeknya, di sini saya beri nama Adel. Objek Adel ini adalah dari pelajar, bukan dari manusia. Jadi sudah include ya. Jadi kalau kita ngomong extend tadi, pelajar extend manusia, maka apa yang ada di pelajar, saya ulangi lagi, apa yang ada di pelajar itu nanti semuanya akan diperoleh kelas manusia, atribut manusia dan metodnya itu juga akan didapatkan ketika kita membuat objek pelajar. Jadi atribut nama, tadi saya bilang atribut nama itu yang punya adalah manusia, tapi sekarang objek Adel ini akan punya nama. NIP itu juga manusia tadi, tapi sekarang dia bisa mengakses NIK, tanggal lahir. Kemudian ketika show biodata akan keluar NIP, nama, alamatnya 0 karena saya tidak set alamatnya di sini. Kemudian umurnya 5. Jadi yang saya mau sampaikan pada hari ini, keyword extend itu digunakan keyword extend digunakan untuk menambahkan coding kita di sini, coding kelas pelajar dengan source code-nya di sini. Jadi otomatis kalau kita ngomong extend, kode yang ada di sini itu kita pakai ulang di kode pelajar. Artinya kita menggunakan ulang, reuse code. Salah satu keuntungan dari penggunaan object oriented itu adalah reuse code atau penggunaan ulang kode yang sudah ada.
Jadi ketika nanti contoh apa ya, hmm, selain ini mungkin kemarin saya contohkan mobil. Mobil kalau kita ngomong ada mobil sport, mobil mobil keluarga, mobil off-road, itu kalau kita punya kelas sendiri-sendiri, kita bisa pakai uh, inheritance yang paling cocok hubungannya karena adalah jadi ketika kita punya sebuah kondisi bahwa kelas itu adalah turunan dari kelas yang lain, atau contohnya tadi ya, ini bahwa kelas pelajar itu adalah termasuk juga kelas manusia, maka hubungan yang paling baik yang kita pakai adalah inheritance. Jadi ketika di dunia nyata, ini akan sangat, di dunia nyata ini yang ngoding ya, ini akan sangat kepake, sangat bisa dipakai, atau kalian boleh tidak pakai, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi tapi sekarang harus bisa. Ininya kan itu. Ketika kita kuliah kita harus bisa, tapi nanti ketika realnya kita mau pakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Nah kalau nggak dipakai terus pakai cara apa? Jadi kita masih punya ada beberapa relasi yang lain. Tapi relasi yang ini itu urusannya objek dengan objek. Kalau masih ingat ini ya, kalau masih ingat minggu pertama kita yang ditulis oleh Alan Kay pertama kali minggu pertama itu, jadi inti dari objek oriented adalah komunikasi. Jadi objek dengan objek itu saling berkomunikasi atau saling berelasi. Nah, kalau yang pertama ini nggak berelasi, dia nggak berelasi objeknya, tapi kelasnya yang berelasi. Tapi ketika ini nanti objeknya yang akan digunakan. Ini objeknya yang digunakan. Tapi apapun itu bolehlah digunain semuanya, tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan, mau mana yang cocok, yang enak dikerjain, silahkan dikerjain. Jadi setidaknya sekarang Mas Mbak sudah tahu ada yang namanya inheritance. Jadi ini paling mudah Anda searching di internet sekalipun langsung paham apa itu inheritance. Dari semua relasi yang saya tunjukkan ini, inheritance adalah relasi yang paling kuat, ya guys, karena jelas namanya aja jadi eh, pelajar itu adalah manusia, PNS adalah manusia. Ketika manusianya atributnya hilang satu, maka akan pengaruh ke seluruh kelas turunannya. Ini sangat wajar karena relasinya sangat kuat. Jadi semakin relasinya kuat ya, itu kalau ada kesalahan di yang di sini, di yang induknya ada salah, maka seluruh anaknya juga akan salah. Contoh sedikit di sini, ketika get umur ini tipe datanya returnnya adalah integer ya, ketika saya rubah ke string atau rubah ke float, ada kemungkinan yang lainnya akan ikut berantakan. Jadi akan sangat rawan relasi ini kalau yang sininya salah. Kalau sini salah nggak ngefek ke sini, tapi kalau ini salah ngefeknya kemana-mana. Jadi ini benar-benar harus dipastikan yang kelas induknya jangan sampai salah. Tadi kalau kelas anaknya salah itu nggak ngefek, tapi kelas induknya salah itu ngefeknya ke semuanya. Kita bisa bayangkan tadi kalau tiba-tiba NIK yang awalnya integer saya rubah ke string, maka inputnya akan berganti semuanya. Jadi ada plus minusnya, ini relasi yang paling sederhana, yang paling gampang di extend semuanya ya, dipindah semuanya di sini. Tapi kekurangannya saya rasa kalau ini salah,
yang lainnya ikut berantakan. Jadi singkat penjelasan saya seperti ini. Nah, habis ini kita langsung praktek ke sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini, Mas Mbak? Nggak ada? Cukup jelas kah penjelasannya? Iya, jelas Pak. Jelas. Sekarang ini deh, enaknya request. Nah, request Mas Mbak, kira-kira hubungan apa selain manusia dengan PNS, manusia dengan pelajar, manusia dengan guru? Kira-kira apa lagi yang hubungannya cocoknya pakai inheritance? Apa yang serupa dengan ini? Perpustakaan mungkin Pak. Perpustakaan dengan Peminjam dan buku pinjaman. kelas apa ini ada ini kan kelas ya. Nah, kalau perpustakaan kelas induknya yang ini induknya kelas manusia, anaknya kelas pelajar, guru sama PNS. Nah, kalau di perpustakaan, di sebuah kasus perpustakaan, kira-kira kelas apa yang bisa diturunkan ke kelas yang lain? Mungkin kelasnya kelas 1, 2, 3 aja dulu Pak. Kayak tingkat SMP gitu. Kenapa? Mungkin kelas 1, 2, 3 Terus tingkat SMP. kelas 1, 2, 3 tingkat SMP. Saya masih Iya. belum belum nyambung itu, Mas. Gimana? Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 atributnya itu kelas induknya yang mana? Kelas induknya yang perpustakaan Pak. Perpustakaan. Kalau kelas induknya perpustakaan, terus kelas anaknya Peminjam di kelas 1, 2, dan 3. peminjam buku. Iya. Digambarin ya, tak gambarin ya. Oke, kita punya perpustakaan. Ini yang lain boleh kasih pendapat, boleh kasih contoh. Perpustakaan ini kelas induk. Oke. Atributnya kira-kira apa, Mas? Judul, Perpustakaan? tanggal peminjam, dan tanggal kembali. Perpustakaan, gini ya. Oke, terus atributnya apa? Kalau kelas manusia tadi kan saya gambarkan atributnya ini ya. NIK, nama, tanggal lahir, alamat. Kalau perpustakaan sendiri, jadi Anda bisa bayangkan perpustakaan ya, fisiknya. Terus kemudian atributnya apa kira-kira yang sesuai dengan perpustakaan, yang cocok dengan perpustakaan. Yang lainnya boleh juga ngomong. Itu nama peminjam, tanggal pinjaman, dan tanggal kembali mungkin. Kalau nah itu deh. Kalau seperti itu kan harusnya objek peminjaman, harusnya objek pengembalian atau kelas pinjam ada kelas kembali. Kalau perpustakaannya harusnya ya nama perpustakaan, alamat perpustakaan, lebar atau panjang area perpustakaan, terus apa lagi ya biasanya. Jadi atribut-atribut pada sebuah kelas itu seharusnya menggambarkan nama kelasnya. Jadi perpustakaan ya perpustakaan saja yang digambarkan. Jadi kalau proses pinjam sama pengembalian itu nanti ada di dalam perpustakaan. Jadi objeknya lebih spesifik lagi, seharusnya lebih spesifik. Jadi saya kebayang gini, kalau di perpustakaan kan kita punya buku. Ini saya ganti objeknya saya ambil, Mas, terima kasih. Kita punya buku. Kira-kira
Kalau saya mau menurunkan buku ini atributnya apa aja? Judul buku, Pak. Judul, judul, apalagi punya saran? Tanggal Tahun terbit cetak, Pak. Tahun cetak, sama penulis, Pak. benar. Penulis, terus penerbit. Ya, ada penerbit, ada penulis ya. Mungkin kalau yang suka komik biasanya Alex Media kalau komik-komik, atau Erlangga kalau dulu SMP, saya SMSD Erlangga. Apalagi ya? Apa penerbit buku lah, banyak ya, banyak. Cuma lagi blank aja sekarang. Oke, misalkan kalau saya punya saya punya kelas buku. Saya punya kelas buku dengan atributnya ini aja, cukup. Kemudian saya ingin menurunkan kelas buku. Kira-kira kelas apa yang cocok diturunkan dari kelas buku? Apakah kelas pegawai cocok diturunkan? Admin gitu? Petugas perpusnya apakah cocok diturunkan ke buku dari kelas buku? Otak, Pak. Apa? Kira-kira cocok nggak? Kira-kira kelas apa yang cocok diturunkan dari kelas buku? Komik, Pak. Komik. Oke, setuju. Kalau komik atributnya apa? Yang nggak ada di sini. Halaman, Pak. Halaman. Halaman. Apakah semua buku punya halaman? Punya, Pak. Punya. Komik, komik atribut apa yang spesifik di komik yang tidak ada di buku misalkan? Halaman atau di sini ya? Halaman. Kira-kira apa ya? Gambar, Gambar, Pak. Pak. Gambar. Gambar. Ya bener sih ada gambarnya. Terus kalau ada Genre mungkin, Pak. apa? Genre. Genre mungkin. Ah, genre ini genre gini apa ya? Gini ya tulisannya ya. Iya, Pak. Oke, apalagi? Masih azan. Bentar ya, 5 menit ya. Sambil dipikir apalagi di sini. Selain komik apalagi, atributnya apalagi, oke? Tahan sebentar. Lucunya sih. Mas sudah sembuh.
Halo, yuk lanjut. Kita lanjut tebak-tebakan. Komik, gender, oke. Ada lagi? Atau ada kelas yang lain selain komik? Halo, halo, bisa dengar suara saya ya? Halo, halo, halo. Nah, Ya, Nova. Pak. Iya, Ada apa lagi? Yang nggak ada di buku lain. Saya baru keinget. Atribut apa yo? Yang ada hanya di komik. Gambar ya. Ayo gambar. chapter mungkin, Pak. Nah, bukan chapter. Apa itu namanya? Ya benar chapter ya. Apa itu komik? Misalkan Dragon Ball 1, 2, 3 sampai 1000 gitu. Itu apa namanya? Seri volume. 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 Nah, ini kan nggak ada kok di Volume. buku-buku yang lain. Volume ya namanya ya. Saya bukan penggemar komik sih, nggak tahu. Oke, selain komik ada apa lagi nggak? Ada yang lain nggak? Harusnya ada. Di perpustakaan atau di toko buku itu ada apa aja di situ? Selain komik. Misalkan majalah. Novel ya. Ah, novel. Novel, Pak. Novel dulu. Diganti novel dulu. Kok di sini? Novel. Ada genrenya juga? Ya, Pak, ada. Ada, Pak. Volume.
Nggak ada ya novel? Ada nggak ya? Ada yang ada yang nggak. Ada. Season biasanya Pak. Season. Namanya bukan volume ya, season. Iya. Saya ngikut aja. Ya pesannya season itu. Saya son. Apalagi kira-kira? Ada lagi kah? Novel. Oke, kita tinggalkan novel. Ini yang saya jadi alas ini buku pelajaran. Apa kira-kira buku pelajaran Anda SD, SMP, SMA? Atribut apa yang Mata ada di sini? pelajaran. Mata pelajaran, Materi Pak. Materi. materi. Terus Daftar isi Pak. apa? Daftar isi. Loh, daftar isi berarti di sini ya harusnya ya. Soal dan jawaban. Oke. Catatan. Soal dan jawaban ini terus isinya apa nanti? Soalnya 10, jawabannya 10 gitu. Di sini kan isinya ya. Bukan kita ngomong isinya ya, atributnya ya, metadatanya di sini ya. Apalagi mata pelajaran, materi. Ini kalau pelajaran sekolah, kalau pelajaran kuliah berarti jurusan apa? Nah, Contoh soal Pak. contoh soal. Kalau contoh soal nanti diisi apa ini? Isinya diisi kan metadatanya nih yang kita catat metadatanya. Bukan isinya, bukan kontennya ya, tapi metadatanya. Oke, cukup lah ya. Nanti ada majalah yang bisa dipinjem, mungkin surat kabar, mungkin mungkin juga ensiklopedia. Nah, itu kan semuanya semua yang tadi kita sebutkan itu kan harusnya turunan dari buku. Maka kita punya atribut-atribut khusus yang tidak ada pada buku. Contohnya tadi ya genre itu hanya ada di komik sama novel. Kalau di komik mungkin sebutannya volume 1, 2, 3. Kalau novel mungkin ada season ini biasanya film ya. Tapi kalau novel ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Jadi satu novel yang dipecah-pecah ada chapter biasa isi. Ya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 biasanya dengan judul yang sama. Atau mata pelajaran tadi. Oh, ada mata pelajaran itu ada atribut khususnya. Oh, berarti pelajarannya apa atau buat kelas berapa, materinya materi apa. Nanti beda lagi kalau kita turunkan buku ke tadi saya ngomong apa ya? Buku kuliah. Nah, nanti fakultasnya atau jurusannya buat jurusan apa. Tapi semuanya akan kalau diturunkan dari kelas buku, maka semuanya akan punya ini yang sama. Judul, tahun, penulis, halaman, daftar isi ini mungkin jumlah halaman ya. Isinya saya bingung nanti kalau daftar isi jumlah halamannya boleh di sini. Tahun cetakan keberapa itu biasanya juga ada di buku. Itu hanya biasanya kalau cetakan keberapa itu setiap buku saya rasa ya, setiap buku mungkin ada. Jadi itulah yang tadi Mas Mbak sebutin sudah tepat kalau kalau seperti ini di perpustakaan contohnya kita bisa menurunkan kelas buku. Kemudian di perpustakaan juga ada peminjam, ada admin yang bagian atau petugas perpustakaannya. Itu kita bisa turunkan dari kelas manusia yang tadi kayak ini ya. Kayak ini ya ini manusia, terus nanti kita turunkan ke kelas peminjam sama admin atau petugas perpustakaan. Nah, ini pertanyaannya sekarang, tebak-tebakan lagi. Kira-kira atribut apa yang ada di peminjam yang tidak ada di manusia?
dan tidak ada di admin. Atribut peminjamnya. Halo. Halo. Mas Mbak pernah jadi anggota perpustakaan? Perpustakaan daerah? Nggak pernah ya, kerja ya. Iya Pak, kartu peminjam Pak. Kartu peminjam itu ada atribut apa aja? Punya nggak? Kayak ada nomornya kayak NPM. Nah, itu kan nggak ada kartu peminjam, kartu perpustakaan. Fighter akeh matiin normal. Mana ya? Loh, apa ini? Malah jualan kasir. Nama anggota, nama kelas. Ini kalau perpustakaan ini ya, perpustakaannya. Oke lah, kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi atau ada yang kita diskusikan lagi sebelum saya mulai membuat coding untuk pewarisan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin di sini ya. Kita coba di sini. Ini saya record, jadi gak usah khawatir nanti ketinggalan. Saya pakai apa biasanya? Nggak ada di sini. Saya pakai Intel It's Idea Ultimate. Kalian juga bisa dapat seperti saya. Sekarang mumpung saya record ya, sekarang kita coba bekerja dengan banyak kelas, dengan banyak file. Ada 3 file ini ya, ada 3 kelas. Loh. Oh. Week 3V, week 4. Sorry, saya nunggu nggak ada apa-apa, ternyata belum saya klik. Kelihatankah segini? Cukup terlihat jelas? Cukup Pak. Jelas Pak. Oke. Kok? Tunggu sebentar. Nah, saya coba merunning ini Hello World-nya. Sebentar, kalau awal gini lumayan lama karena build-nya build project, bukan build file. Nah, oke, saya dapat Hello World di sini, berarti nggak ada masalah dengan file atau project saya. Kita coba untuk bikin kelas yang lain di file yang lain. Jadi kalau teman-teman juga ngikut saya pakai IntelliJ, saya kira tinggal diklik kanan pada folder SCR ya, klik kanan terus Java class di sini. Ini boleh disamakan dengan nama kelasnya. Kalau kemarin min tapi banyak kelas, ini boleh aja. Kalau satu file satu kelas juga nggak ada masalah. Atau banyak satu file banyak kelas juga boleh. Tapi saya coba untuk pertemuan kali ini
saya satu kelas satu file atau satu kelas sendiri ya, spesifik. Saya namakan manusia. Ini di sini class, bukan inheritance, bukan record, noun, bukan annotation. Tapi saya pakai class. Saya enter. Di sini ada main class, ada dua sekarang ya di sini. Ada main, ada manusia. Ada public class manusia. Kemarin saya terangkan ketika kita buat file baru, file.java yang kelasnya, kita akan disertai dengan kata depannya public. Tapi kalau sudah ada public, kita nggak bisa bikin public yang lain. Jadi public ini dikhususkan ketika filenya namanya sama. Kalau beda nggak boleh. Oke, saya lanjutin. Saya bikin manusia dulu. Manusianya dari sini. Ada integer nik, string nama, integer bulan lahir, integer tanggal lahir, integer tahun lahir. Nanti teman-teman boleh lebih expert dari sini, dari saya yang coding. Jadi boleh pakai date time-nya sistemnya. Silahkan cari sendiri ya. String alamat. Oke, sudah satu kelas, atributnya sudah. Sekarang kita bikin konstruktor. Ingat, konstruktor itu cirinya adalah namanya sama dengan nama kelas. Maka manusia nih ada parameternya, ada tempat untuk parameternya, kemudian kurung buka, kurung tutup, sama dengan method pada umumnya. Nah, jadi ini boleh dipakai, boleh enggak. Contohnya enggak ada ya, berarti enggak usah. Sementara enggak usah. Sekarang saya public integer get umur. Get umur ini digunakan untuk lihat umurnya. Lihat umurnya, saya copy di sini. ALT enter. Nah, import Java time years dikurangi tahun lahir. Ini untuk dapat umurnya ya, umurnya. Kita sudah punya satu buah kelas yaitu manusia. Dua buah kelas manusia sama main. Kita coba dulu di sini. Kita coba dulu untuk bikin objek manusianya dulu. Manusia. Objek sama dengan new manusia. Tidak ada yang dipanggil package-nya. Karena emang kita bekerja dalam satu package, kita belum bikin create package di sini, nggak usah dipanggil. Jadi langsung aja objek tahun ya. Saya pingin tahun lahir sama dengan 1998. Misalkan laporannya segini, terus objek dot get umur. Nah, ini nggak ada apa-apa, berarti integer umur sama dengan testing umur. Kita coba running. Apakah kelas yang tadi bisa kepanggil dengan baik di kelas main? Nah, bener ya, berarti ya kalau lahirnya 98, umurnya sekarang 25. Kira-kira bener ya, 98, umurnya 25. Bener ya, mas mbak, berarti 2000-an ini lahirnya ya. Harusnya masih tahun 2000-an, nggak sampai 25 umurnya. Kalau saya 1986, lumayan tua. Sudah hampir 40. Nah, 37. Oke. Semuanya berjalan dengan baik, nggak ada problem apapun. Berarti kita bisa pastikan kalau
bikin kelas manusia bisa dipanggil di kelas main. Tugas berikutnya kita kalau lihat dari PowerPoint, kita lihat dari PowerPoint ini, setelah bikin kelas manusia kemudian kita bikin kelas pelajar yang extend ke manusia. Nah, tadi di SCR klik kanan new, jangan package nanti ya. Nanti kita pakai yang Java class dulu. Java class. Tadi PNS. Kelasnya namanya kelas PNS. Strukturnya sama. Tinggal kita ngasih atribut integer NIP karena PNS nomor induk pegawai. Pegawai NIP pegawai negeri apa ya? Ini pegawai negeri. Pelajar, sorry saya over refactor rename, ternyata di contohnya pelajar ini pelajar langsung otomatis ya. Kalau ini diganti, ini harus diganti nomor induk, ini harusnya nomor induk NPM. Teman-teman semuanya ada NPM. Terus string kelas lah. Public void show data. Saya pakai void karena nggak perlu ada yang saya return di sini. Yang saya keluarkan pertama adalah NIK-nya dulu, agak beda. Yang saya keluarkan, saya nggak butuh NIK karena pelajar, saya butuh NPM karena pelajar. NPM siswa. This NPM. Oh, sorry. Nama mahasiswa. Sebenarnya pakai super apa tadi? Loh, super malah nggak bisa. Oh, nama NPM ada nama kah? Oh, sorry, saya lupa karena kelas pelajar ini belum saya extend dari kelas manusia. Jadi kenapa tadi kok nggak ketemu semuanya? Seharusnya dengan keyword super langsung ketemu nama di sini. Jadi artinya super di sini mengambil dari kelas induknya. Nama alamat nggak usah deh, nama alamat langsung umur aja, umur mahasiswa. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh, nanti bisa dilengkapi super get umur. Get umur berarti yang harus dimasukkan di sini ada yang kurang, tahun lahir. Inputnya nggak ada di sini input ya. Nanti kita bisa bikin void sendiri untuk input data. Nah, saya bikin public void. Gini dulu biar sama kayak contoh di PowerPoint. Gini dulu biar sama kayak contoh di PowerPoint, jadi nggak terlalu jauh. Ini saya delete semua. Nah, seperti yang saya contohkan pada PowerPoint awal, kita nggak perlu objek dari manusia, tapi kita hanya perlu objek dari pelajar yang tadi sudah dibuktikan tanpa ada NPM, tanpa ada nama di sini sudah bisa dipanggil pada kelas manusia, diambil dari kelas manusia. Sorry, salah ngomong. Jadi yang kita bikin pelajar Nino.
Nino sama dengan new pelajar. Kosong, kemarin sudah jelasin kosong karena atributnya, karena tidak ada konstruktor, maka otomatis di sini aja kosong aja gak apa-apa. Terus yang kita perlu inputkan pertama kali Nino npm. Jadi sekarang sudah bukan dari kelas apa, tapi semuanya akan dianggap kelasnya dari kelas pelajar, dari objek Nino. Oh ini berarti bukan string ya, npm 153045. Oh, ketika saya jadi mahasiswa npm saya 03712. Kalian sudah 7.000 kalau nggak salah. 7.000. Saya masih 3.000 waktu itu. Nama. Ini baru string. Nino. Apalagi tadi ya. Umur, tahun lahir. Saya nyebut tahun lahir. 2000. 2019. Jadi yang perlu kita panggil hanya outputnya sekarang show view data. Nah ini sudah nggak ada, sudah nggak ada keterangan. Kalau kita lihat optionnya sudah nggak ada ini punya kelas manusia atau kelas pelajar, semuanya akan dianggap dari kelas pelajar semuanya. Kita coba running. Nah, sudah keluar ya. View-nya hanya 3, npm-nya 3712, nama mahasiswanya Nino, nama yang saya inputkan, kemudian umur mahasiswanya 4 tahun. Ini karena masih 2023 dikurang 15 jadi 4 tahun. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang proses yang simple ini? Ada tanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, kita biar ininya nggak terlalu banyak ya di mainnya. Kalau nyoba-nyoba, saya pilih ke pelajar. Ini ada show biodata. Kemudian kita bisa void input data. Nah, input data ini ya, input data sistem out print. Masukkan npm mahasiswa. Kalau input di Java pakai apa? Pakai scanner ya, masih ingat ya? Scanner input sama dengan new scanner system in. System.in. Mudah-mudahan seperti ini. Masukkan, maka kita tulis this npm. Benar, this npm sama dengan, berarti kita panggil input dot next integer. Karena tipe data npm di sini integer, maka kita pakai next integer. Saya copy paste saja. Masukkan nama mahasiswa. Yang kita panggil di sini bukan this, tapi kita pakai keyword super. Nama yang kita panggil ini bukan next integer, tapi hanya next. Yang terakhir tahun lahir. Tahun lahir mahasiswa saya pakai integer di sini. Nanti ada input data, ada show view data. Jadi sekarang di main-nya kita rubah codingnya. Sebelum show view data kita inputin dulu, berarti ini enggak ada.
Ini buat nyoba ya, saya kebiasaan kalau nyoba pakai data statis, jadi memastikan aja nggak ada masalah. Kita coba. Sorry. Masukkan NPM mahasiswa double 3712, nama mahasiswa Nino, tahun lahir tadi berapa ya, 2019, 37 Nino 4. Oke. Jadi kita bisa pakai model yang seperti ini. Jadi nanti kalau selain pelajar sesuai dengan PowerPoint saya, ada PNS, ada apa lagi tadi, ada guru atau dosen, itu boleh dipakai. Jadi sekarang inheritance seperti ini modelnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya beri pertanyaan sekarang. Di kelas manusia saya tidak punya konstruktor. Di kelas manusia tidak punya konstruktor. Saya ingin memberikan konstruktor di kelas manusia ya, di kelas manusia. Jadi ada public manusia. Atribut jadi konstruktor yang saya gunakan di sini itu untuk inisialisasi nilai awal yang saya pakai yang wajib itu ada NIK, nomor kakak, NIK ya, nomor induk aja, nomor induk dengan string nama. Saya milih dua ini, jadi harus menyebutkan nomor induk sama nama ketika create objeknya dari kelas manusia. Itu sudah langsung ada related problem tuh. Nomor induk, terus nama. Kita lihat di main-nya, ini dari related problem ya, sengaja. Ada related problem karena di sini ada ada konstruktor manusia. Di pelajar akhirnya nggak bisa digunakan. Ini saya stop dulu. Saya lupa tadi double. Nggak bisa di running juga ini. Nah, saya bikin masalah. Saya minta tolong Mas Mbak di sini untuk menyelesaikan kira-kira apa yang harus saya kerjakan ketika kelas induknya punya konstruktor. Pasti kita nggak usah mikir ke sini, yang kita pikir di sini. Apa yang harus saya lakukan di sini biar tidak ada error? Biar error yang merah ini teratasi. Apa yang harus saya kerjakan di sini? Nih. Create constructor matching super. Apa nih? Kita coba aja. Ada nggak solusinya? Oh, ini solusi yang diberikan. Oke.
Ini ya solusi yang diberikan ya. Solusi yang diberikan oleh IntelliJ publik pelajar dibikin, ini juga diberikan sebuah konstruktor yang memanggil nomor induk sama string name, string nama. Jadi otomatis di kelas main ketika bikin objek ini akan juga ada masalah. Kenapa? Karena ada konstruktor, maka ini harus ada parameternya. Sorry, bukan kelas manusia ya, kelas pelajar ya. Berarti harus parameter integer sama string. Berarti ini sudah nggak bisa digunakan lagi di sini. Nama sudah ada di sini, nomor induk yang nggak ada. Berarti ini kita hapus. Ini kita hapus biar nggak double namanya. Di sini saya berikan nomor induk 1 2 3 4 5 6 dengan namanya sekarang baru teratasi. Nama NPM mahasiswa 3712. Oh, ini masih ada. Tahun lahir. Oh, show-nya yang saya hilangi, inputnya tetap ada. Oke, itu ya sedikit kita bisa pakai konstruktor atau kita tidak bisa pakai konstruktor juga boleh. Gak ada pembatasan di materi kita, di pelajaran kita gak ada pembatasan. Yang penting ada objek, ada kelas, itu adalah objek oriented. Tinggal mana yang kita nanti senangi setelah apa yang kita pakai nanti. Nanti ini contoh untuk inheritance, ditandakan dengan extend pelajar ini, keywordnya extend. Untuk memanggil atribut yang ada di kelas manusia, pada umumnya kita pakai super, termasuk konstruktornya super. Jadi ketika kita ngomong super aja gini, nggak perlu nama kelasnya, ini berarti manggil konstruktor manusia. Jadi boleh kita nggak, tadi saya nggak pakai, atau boleh dipakai pun juga boleh ya. Jadi tidak ada pembatasan harus pakai konstruktor di kelas saya. Kalau di praktikum beda. Kalau di kelas saya nggak ada pembatasan, terserah Anda mau pakai yang mana, yang nyaman yang mana. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan, Mas Mbak? Kalau di modul contohnya apa untuk inheritance? Boleh dilihatkan nggak yang bawa modul sekarang? Di materi inheritance. Ketemu materi inheritance? Di modul contohnya hewan, Pak. Hewan diapain, Mas? Langsung diputus gitu. Hewannya diapain? Cuman ada ini, Pak. Kayak metodenya berjalan, bersuara gitu, Pak. Terus Oh, atributnya nama, umur gitu aja. oh, jadi nanti hewannya yang diturunkan juga bisa berjalan. Jenisnya juga, Pak. Contohnya sapi di sini. Oke, oke, oke. Betul, betul, betul. Kalau Mas Mbak, Mas main
game Dota atau Mobile Legend ada yang kelas diturunkan, kira-kira kelas apa dengan kelas apa, game-game lah. Kok ada, bingung. Saya pernah kasih tugas dulu praktikum, tak suruh bikin programnya Dota ya, cuma bikin kelas-kelas sederhana kayak gini. Oke, kita lanjut atau stop ini? Saya pengen stop dulu. Ini bagi saya nggak, ini bagi saya ya, Anda boleh menerapkan atau enggak. Tapi saya kok yakin ketika Anda masuk framework kode Igniter ataupun Laravel akan selalu menggunakan relasi ini. Jadi Anda akan menggunakan relasi ini yang di extend gitu. Saya rasa akan cukup penting ini pelajaran ini untuk industri ketika Anda menjadi programmer. Saya kurang tahu ketika pakai JavaScript atau yang lainnya. Jadi apakah ketika frameworknya itu menggunakan extend atau relasi yang lain. Jadi saya hanya pernah nyoba frameworknya pakai CI sama Laravel kalau nggak salah, pernah saya lihat. Oke, karena ini cukup penting, Anda harus menguasai lah, setidaknya nyoba-nyoba dikit-dikit. Anda harus menguasai, maka tugas lagi PowerPoint yang nanti saya akan kirim ke Mas Mbak, ini tolong implementasikan nanti. Ini nggak usah ya, ini kan contoh ya. Tolong implementasikan ke dalam sebuah project. Pengumpulannya gimana? Pengumpulannya kalau Anda banyak file akan susah saya ngoreksi. Kalau Anda ngirimnya by Word sih nggak apa-apa ya, dikirim Word ya nggak apa-apa. Saya belum pikirin formatnya, tapi saya pengen itu, mungkin bukan tugas tugas yang kemarin aja belum saya minta kirim, nanti saya yang nggak bisa ngoreksi. Jadi seharusnya ini karena gini ya, eh, saya kemarin ngomong atau enggak saya lupa, saya ulangi lagi aja, saya anggap lupa. Jadi kuliah itu sebuah jenjang yang cukup penting, Mas Mbak. Sebuah jenjang cukup penting untuk apa ya? Untuk kehidupan Anda berikutnya. Jadi kalau Anda semuanya kuliah serius, pingin punya penghasilan lebih yang dari sekarang kalau sudah kerja ya, atau yang belum berpenghasilan, yang memang masih statusnya hanya mahasiswa. Anda kalau kuliah serius beneran di ITAT, kuliah beneran, tugas apapun Anda kerjakan dengan baik, eh, jenjang kuliah ini akan membantu Anda untuk mencari kerja dengan baik. Maka kalau Anda cari kerjanya dengan baik, penghasilan Anda juga oke, kehidupan yang lainnya akhirnya nanti akan juga ngikutin oke juga. Nah, begitupun dibalik kalau kuliah Anda hanya ikut-ikut, terus lulusnya hanya lulus, eh, maka yang lain-lainnya juga akhirnya juga nggak terlalu oke. Saya rasa nggak akan terlalu oke, nggak akan seoke ini pengalaman ya. Jadi teman-teman yang tadi saya bilang penghasilan cukup baik itu kuliahnya itu dengan benar, nggak berarti ilmunya cukup hanya di sini, juga di luar juga harus ditambah. Jadi minimal itu kayak misalkan kayak gini ya, saya bilang tugasnya nanti anda lebih baik mengimplementasikan tugas-tugas ini sampai paham.
Ini atau ini juga Anda boleh implementasikan. Jadi langsung aja dikerjain untuk diimplementasikan biar lebih paham. Jadi bukan tugas tapi kesadaran diri lah ya, kesadaran diri Anda kuliah ini mau ngapain. Kalau kalau benar seperti yang saya bilang ya, kalau Anda ingin berbagi hidup Anda, penghasilan Anda ataupun ilmu Anda, ya seharusnya ini dikerjain. Ini kerjain cukup 1 jam 2 jam selesai, langsung kerjain selesai kok. Jadi bukan tugas, saya nanti nggak cukup ngoreksinya tugas. Jadi boleh dikerjakan karena minggu depan kita sudah nggak kenalan lagi dengan inheritance. 2 minggu lagi kita nggak akan ngotak-ngatik inheritance. Mungkin 3 minggu lagi nggak akan ngotak-ngatik inheritance. Jadi sudah akan ditinggalkan. Nanti ketemu lagi ketika saya akan membahas masalah enkapsulasi. Nanti akan dibahas sedikit-sedikit aja. Jadi mumpung sekarang silahkan diimplementasikan. Kalau ada problem kayak tadi ya, ada problem boleh di share di grup. Itu dulu kuliah dari saya. Kalau ketemu offline gini agak susah, jarang, nggak bisa langsung interaksi dengan Mas Mbak. Jadi full tadi hampir full 1,5 jam lah saya menerangkan materi. Saya nggak tahu juga paham atau nggak diterapin atau nggak, saya juga nggak paham. Saya juga nggak tahu, nggak ketemu secara langsung. Tapi saya record ini ya, saya record. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa langsung nyoba. Oke, ada pertanyaan sebelum saya close materinya? Sebelum saya close untuk kuliah hari ini, sambil saya siapin ininya ya, absensinya. Tidak ada pertanyaan? Apakah membingungkan? Apakah bingung? Bingung nggak Mas? Mbak bingung nggak Mbak? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan, Pak. Belum dicoba. Oke, berarti kalau sudah dicoba saya kasih feedback ya, bingung apa enggak ya. Oke, ini sudah, berarti absensinya tunggu. Saya close kelasnya, meetnya, habis ini saya close. Nanti pemberitahuan di grup saya akan beritahu silakan absensi. Sementara saya siapin dulu untuk absensinya, materinya saya upload dulu ke Classroom. Oke, cukup. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas, Mbak. Saya close langsung roomnya.